scene. Well, how exciting it is and how appropriate it is for us as the leading group in Australia to now have the leading social media marketing product for our members. BeSeen has been developed over many years. It's now at the cutting edge. There's no doubt that it provides our vendors with the best possible way to market their properties and enables all our members to communicate directly to a much wider audience at exceptional value for all our customers. One of the most important responsibilities we have as your franchisor is to keep looking for new ways to improve our business. BeSeen is now one of these. BeSeen is now being used by a number of our offices, and I wouldn't be making this statement to you unless I was comfortable that our offices are saying, this is good. I think one of the best things about BeSeen is it enables Ray White to control its destiny again. In an environment where so many competitors are trying to get in between us and the vendor, trying to charge us for appraisal, to talk to potential clients, BeSeen enables us to communicate directly with our communities. I think it's a really powerful tool and something that will enable us collectively to be able to have confidence in the future of our businesses. The evolution of how we market and the role, the impact that social media is going to play over the next couple of years, I think we all agree that's going to continue to increase. As today, that any of our network that is not as actively involved in social media through the BeSeen vehicle is missing out a considerable audience, which ultimately I think will affect the price you get for the property and our ability to create competition. We had a property that we were taking to auction in Murrumbeena, and we were selling it on behalf of a family, so there was 3 or 4 siblings involved. One of the parents was going into aged care, and it was a pretty emotional sale. One of our competitors had a property go to auction 3 weeks before ours in the same street. Very similar property. The sale price of that particular home didn't go the way that our vendors were expecting, so there was a bit of fear there, thinking about, okay, in 3 weeks, how is ours going to perform? When we measured both of these properties up in terms of what had good marketing and what didn't, ours had a really expansive BeSeen campaign. We ended up having great coverage, we had great reaction from social media. What we have noticed is since we've started using Ray White BeSeen, we've seen an immediate uptake with people arriving at open for inspections, saying they had seen the property advertised in their local area on their own news feed. We had a property in Parkwood. At the first open home, there was 20 buyers that came through. None of them purchased it. Then the following Monday, a nurse called me and she was like, I've seen this property on social media. Can I get through this afternoon? I really, really like it. I said, sure, let me try and lighten something up for you. She went through, presented an offer that night. The next morning, the offer was finalised and offered to solicitors. I would definitely recommend that other Ray White agents use BeSeen. One of the biggest reasons is I think it's a completely targeted audience. And like we said before, it saves you a lot of time. It's something that happens in the back end. You don't have to worry about it, but the results speak for themselves. Ray White BeSeen enables every Ray White agent to create their own custom audience, which means you can retarget that audience again in a cost-effective way, and it will be such a valuable listing tool for so many agents moving forwards to control their destiny. BeSeen product is the most value at the listing page. Talking to customers, giving them something unique, a unique way for us to give value to help create competition and improve the opportunity for them and their property. You know, it's important that my community sees that I'm getting the best prices. We have proven as a company that we are the best competition creators in the industry in Australia and New Zealand. And to keep at the forefront of that competition creators, we have to continue to avail ourselves of tools like BeSeen that create the environment for us to achieve what is at the DNA of this company. And I think BeSeen fits wonderfully inside that. It's a new product. It requires us all to educate ourselves, to understand how it works, to be able to explain its benefits for your customers. There's so many people in our group now deeply engaged in BeSeen, and there's so many ways in which all our members can start the journey with BeSeen and ensure it becomes an absolute central piece of our marketing solution. The BeSeen product, now a central piece of the way in which we create competition for our customers.
Our corporate team, the digital BDEs and the BScene team are available to ensure it becomes central to the way we operate. Enggak itu ya, Ci ya? Kelihatan. Oke, Bapak Ibu, saya masih lihat. Ya, saya lihat Bapak Ibu masih ada nama-nama yang belum sesuai ya nama akunnya di Zoom. Tolong nama akunnya diubah menjadi nama dash strip kantor mana ya. Kayak saya, nama saya Yohanes dash RWI. Itu saya dari Rewet Indonesia. Tolong yang lain juga para co-host, tolong kalian juga ganti nama ya. Aris, Sernan, Roberto, tolong kasih tahu dari kantor mana. Jadi biar Bapak Ibu di sini semua ngikutin ya. Dari kantor Bu Agnes, dari mana? Pak Bu siapa nih? Absensi dulu ya. Karena di sini ada saya kasih juga link untuk diisi Bapak Ibu ya dari Arif tim saya. Isi absensi hari ini dari Google Doc, Google Form. Ya, seperti yang disampaikan Arif, di chat ada Google Form yang harus diisi. Oke, Bu Ika, Bu Lazuardi, ya, Bu siapa lagi nih yang belum ganti namanya nih? Bu Teni, Bu Teresia, Bu Yuli. Oke, namanya tolong diganti dari kantor mana, Pak? Oh, Pak Rio udah. Oke. Oke. Ini belum nih, Bu Lazuardi masih belum. Bu Eri Padi Harni dari kantor Rewet mana, boleh tahu? Oke, D7 Pratama. Oh, ini siapa namanya nih? RWKG. Oke, RWKG itu RWKG apa ya? Oke, ya, sisanya udah ya. Oke, good. Ya, nanti absensi tolong diisi juga Bapak Ibu ya, karena saya pengen tahu, saya ingin tahu juga apakah di sini semua admin atau ada prinsipal atau marketing, nggak apa-apa. Kalau ikut juga hari ini is okay ya. Yang penting ngerti aja ya apa yang saya mau presentasikan hari ini. Dan nanti ada tim saya namanya Roberto juga akan share hasil analisa untuk apa namanya website. Oh, link absennya tolong diulang kembali, yang baru masuk mungkin belum dapat, Arif. Ya, jadi itu perlu isi ya Bapak Ibu ya. Oke, ya seperti itu. Ini ada 51, cukup ramai hari ini ya. Respons, tapi masih baru 16 yang isi ini. Ya, tolong diisi. Saya mau sekitar lebih 80% ya supaya kita bisa jalan. Apalagi nanti akan bahas website kantor ya. Jadi nanti akan ada rahasia-rahasia kantor akan dibukakan ya. Rahasia data-data SEO-nya ya. Oke, tadi sekilas tentang BScene Bapak Ibu sudah cukup mengerti ya. Kalau yang baru join, mohon maaf nanti tolong dibuka lagi dari video YouTube kita ya. Di YouTube kita sudah ada di whiteboard ya tentang BScene itu apa ya. Bapak Ibu masih punya whiteboard ya aksesnya ya. Oke, whiteboard penting untuk Bapak Ibu ketahui ya. Jadi BScene di sana cari aja ya. Itu menjelaskan ya. Itu apa sih BScene ya? Sorry, kalau dicari BScene ini kebanyakan tentang ini ya, tentang video dari tentang artikel dari marketing ya.
Nah, kalau BC nanti bisa dilihat lagi saya post lagi dia di ini ya, di grup ya. BC itu apa? Yang video yang tadi saya share. Intinya adalah BC itu adalah aplikasi yang sudah digunakan oleh Rewet Australia, Rewet Group untuk membantu listing-listing yang adanya tadi di Vol.ri atau di listingannya ada di misalnya hanya di CRM kita gitu, tapi sudah bisa beriklan di social media ads. Nah, kenapa harus pakai ads ya? Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau melalui organik ya, Bapak Ibu mungkin tidak terlalu berhasil ya, karena followernya juga sedikit gitu ya. Jadi untuk apalagi listing ya, berupa listing kalau kita follower kita targetin, mungkin mereka udah tahu kita ya, udah beli juga dari kita gitu. Jadi nggak mungkin nggak beli lagi gitu ya. Jadi kita harus ads ya, berjualan lewat ads karena akan menargetkan customer baru ya, calon-calon customer baru, dapetin leads gitu. Nah, itu penting ya Bapak Ibu punya salah satunya punya itu ya. Punya aplikasi di sini nih. Nah, kenapa juga pakai aplikasi di sini? Nanti saya jelasin juga sedikit banget tentang ada aplikasi baru yang sebenarnya ada juga di Vol.ri ya. Jadi kita masih tes juga nih Bapak Ibu, trial ya. Jadi belum kita bisa jadiin belum bisa jadiin viral atau kita aplikasikan ke semua kantor. Kalau yang hari ini kita akan mulai aplikasikan ke semua kantor itu di minggu depan pada saat conference principal ya. Kita akan umumkan juga, presentasikan apa itu BSIN dan bagaimana menggunakannya. Nah, untuk admin sekarang adalah saatnya ya. Duluan admin dulu karena admin harus accept ya invitation dari kantor-kantor dari BSIN-nya ya, dari Listing Logic namanya. Aplikasi yang digunakan BSIN adalah Listing Logic. Harus di-accept dulu nih di Facebook page-nya dari kantor tersebut supaya ketika marketingnya menggunakan BSIN itu gampang ya, mudah ya. Jadi dia akan masuk ke Facebook business page-nya, Facebook page-nya si kantor tersebut. Oke, jadi ngerti ya. Jadi caranya bagaimana? Oke, saya jelaskan sedikit BSIN itu seperti apa ya. Ini bahasa Inggris dulu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, nanti masih di-translate ya. Semoga Bapak Ibu nanti bisa. Kita akan coba ya. Ini masih ada yang baru masuk ya. Oke, sudah 55 partisipan. Oke, saya jelasin sedikit BSIN secara teknis ya. Di sini dia videonya. Oke. BSeen is an automated digital advertising platform for Ray White agents, helping you leverage the power of digital and social media channels to reach your potential buyers and sellers. BSeen campaigns are optimized to meet your business objectives. Whether it's for reach, engagement, lead generation, video views, we provide campaigns that suit your needs. With BSeen, you can build your personal brand authority and reach potential clients with our branding campaigns, as well as instantly leverage the brand promotion opportunity from every sale with the sold property campaigns. With BSeen, you can also generate more leads from potential buyers with our property listing ad campaign, as well as personalize your ads to showcase a relevant property catalog with a dynamic property ad campaign. BSeen is integrated with the Ray White CRM to feed your listing details into the BSeen platform so that advertising a property is easy. Or if a branding campaign is what you're after, preset template means your ads are up and running in no time, without the need for a design agency. The BSeen interface is easy to use and guides you in simple steps to set up, report, and manage your campaigns. Best practice optimizations are set for each campaign, which ensures your ads are shown to the right people with age, location, gender, and interest targeting options. In less than a few steps, your ads are ready to go live. Once your ad is live, you get an email link to access your report real time. Once data is gathered on who is engaged and interested in your ad, we create a custom audience to use in the future for remarketing. And if you're advertising a property, a live report is available for you and your vendors at any time.
BeSeen is a smart and automated platform that optimizes your content in minutes to give you the best placement and ROI, leading to huge lift in customer engagement and lead generation, exceeding industry benchmarks. Talk to us about how you can start leveraging the power of BeSeen for your digital advertising needs at bseen@raywhite.com. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu lihat juga dari Australia sudah merekomendasikan ya penggunaan BeSeen, dan memang ini penggunaan BeSeen ini sudah kita tes juga 8 bulan ya, dan cukup berhasil ya Bapak Ibu. Dapat leads ya, leads-nya itu bukan sekedar leads ya, nanti saya akan kasih presentasinya. Leads-nya itu memang menghasilkan buyers ya, jadi tidak hanya, memang kelihatannya kalau dari portal properti kita punya di Rumah 13 atau rumah.com, kita punya Lamudi atau apa, langsung tuh kayaknya memang ada ya buyer juga di sana ya. Tapi berapa persen sih yang berhasil gitu ya, berapa persen yang berhasil dan jadi buyer gitu. Mungkin dari yang 1000 leads yang kita dapat mungkin nggak banyak gitu ya. Nah kalau sedangkan di sini ini lebih banyak targeted ya, jadi penawarannya banyak gitu. Dan harga properti yang bisa dijangkau juga harganya beda-beda ya. Kenapa? Maksudnya gini, ini bisa saja ini saya salah, tapi tolong koreksi saya jika saya salah. Tapi kebanyakan yang laku di properti portal itu mungkin di harga properti yang di kisaran di bawah 10M atau 5M bahkan ya. Bagaimana dengan di atas 10M gitu ya? Apakah dari properti portal efektif? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi, apakah semua orang yang punya duit besar itu melalui portal gitu ya bukanya, belum tentu kan. Nah sedangkan di sosial media bagaimana? Nah sosial media udah menjadi integrated ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita buka sosmed itu Facebook itu ya, ataupun IG. Buat beberapa orang mungkin sekarang udah pakai IG atau TikTok ya, tapi buat Bapak Ibu yang sudah mungkin customernya ya yang lebih dewasa ya, baby boomer, Gen X itu mungkin masih pakai Facebook. Nah, mereka membuka Facebook dan apa yang mereka lihat? Nah, kita harapkan mereka melihat iklan kita gitu ya. Iklan dari BeSeen gitu ya. Nah, itu yang kita targetkan nih Bapak Ibu. Jadi mereka range buyer kita jadi lebih besar ya, bukan lagi sekedar untuk properti yang murah ya di bawah 10M gitu, tapi mungkin properti-properti yang lebih mahal. Dan kemampuan bayar pun bisa di atas itu gitu ya. Jadi ini penting buat kita Bapak Ibu, kita kenal platform ini. Satu lagi, memang harganya nggak murah, saya kasih tahu aja, mungkin Bapak Ibu yang pertama-tama nanti lihat harganya nggak gampang, nggak murah ya. Jadi memang tidak murah ya, tidak seperti jika kita berikan langsung di sosmed ya. Kalau Bapak Ibu mau berikan langsung silakan. Saya pernah ajarkan ya, ada di whiteboard juga ya. Saya ulang lagi ya, rename ya Bapak Ibu namanya, nama di Zoom-nya menjadi nama / dash nama kantor. Seperti saya Yohanes / dash RWI ya. Jadi tolong diganti ya Bapak Ibu. Ini ada Bu Dinda namanya tolong diganti. Pak Andre Santoso namanya juga masih belum menjelaskan kantor mana. Bu Dewi Johan belum juga. Bu Eri Padidaharni nih, Bu Eri belum juga nih. Masih belum ganti namanya. Terus siapa lagi ya? Oke, jadi penting ya Bu Iis, tolong Bu Iis ya, Sugiyarti tolong diganti jadi nama nama kantornya ya. Pak Martin juga, Pak Martin dari lewat mana nih? Oke, ya, thank you yang sudah ganti ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat cara beriklan di Facebook dan IG yang langsung ya, langsungnya dari platformnya mereka langsung, silakan ada di whiteboard kita. Kita pernah ajarin mengenai itu dan Bapak Ibu sudah pelajari sendiri mungkin ya, sudah pernah juga menggunakannya. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana ribetnya ya. Tadi diceritakan di film yang pertama ya, di artikel pertama, audiens itu targeted. Nah itu yang penting ya. Kalau audiens, dapetin audiens yang luas, siapapun itu bisa gampang ya. Tapi yang targeted nih Bapak Ibu, artinya kita hanya mencari audiens yang kira-kira mau beli. Ya kan, jadi yang leads datang itu bukan leads cuma tanya-tanya, tapi leads yang datang visit ya, juga leads yang datang penawar gitu ya, memberikan penawaran. Itu yang kita harapkan. Jadi warm lah minimal ya, atau malah lebih baik lagi hot gitu ya.
Ya, kalau yang cold soalnya sudah banyak ya, portal properti banyak kasih cold leads gitu. Kita nggak mau itu. Nah, dengan adanya BSIN ya dan kita tidak menggunakan manual itu kan masih tadi cold leads ya. Kita maunya tuh dapatnya warm dan hot. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, nah saya akan presentasi mengenai hasil ya dari seperti apa sih pilot testing dari kantor-kantor di Ray White ya yang sudah kita lakukan. Dan ini saya pilih karena kantor-kantor ini prinsipalnya gampang ya dihubungi selama pilot project ini. Saya butuh kecepatan respons, bagaimana juga mereka bisa langsung ngasih tahu saya hasilnya gimana gitu ya. Nah, untuk CBD Surabaya kita ada tes ya propertinya sekitar harga properti 3,5 miliar. Nah, ini dapat 71.000 ya. Jadi tadi kelihatan ya dari video yang saya di awal bahwa yang diutamakan adalah sebenarnya lead generation. Kita maunya tuh dapat leads ya, bukan hanya sekedar mendapatkan audience ya ataupun video views gitu ya ataupun clicks ya. Karena itu tidak menjadi duit, betul ya. Jadi Bapak Ibu harus punya, kita kan punya database ya, kita harus tingkatkan database kita semakin banyak ya. Nah, itu harus perlu ya ini BSIN ini. Nah, dengan BSIN ya dengan CBD Surabaya nih, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya juga harus kasih tahu juga bahwa properti ini saat pertengahan saya awalnya saya tahu properti ini dijual ya. Saya lihat dari status di Polari-nya di website. Ternyata di tengah minggu, kan ini 1 kali campaign 2 minggu ya. Nah, seminggu kita beriklan, langsung terjual ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dapat penjualnya gitu. Jadi mereka sudah terjual akhirnya, tapi campaign-nya nggak bisa berhenti begitu aja ya Bapak Ibu, tetap harus lanjut sampai hari 2 minggu berakhir. Nah, tapi propertinya jadi sold. Jadi kelihatan kan tadi ada di akhir itu ada properti yang sold. Nah, itu jadi begitu ya. Nah, jadi ketika sudah dapat sekitar 13.000, sekitar 5 leads, properti sudah terjual. Jadi sejak saat itu ya nggak ada lagi leads-nya gitu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi tapi kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, play time-nya minimal 5 second ya, average-nya. Clicks-nya 566 ya. Jadi dari 71.000, jadi 40.000 orang melihat, 71.000 ini artinya dalam 40.000 orang ini ya, itu bisa lihat lebih dari sekali. Jadi ada 71.000 total impression. Jadi yang lihat 40.000 ya. Oke. Sorry, ini masih banyak yang baru join ya. Terus lead generation. Nah, lead generation ini ada 2 campaign. Jadi ketika mereka video pertama kali, mereka akan, jadi 40.000 orang ini ditargetkan kembali ya, namanya retargeting untuk di lead generation. Jadi berupa gambar ya. Nah, gambarnya ini pun dipilihnya gambar yang terbaik ya, top hero image ya. Jadi bukan image yang sembarangan. Jadi ini sudah diuji juga melalui A/B testing mereka ya, bahwa hanya gambar-gambar yang gambar image dari rumah tersebut yang paling menarik klik yang ditonjolkan supaya semakin banyak leads-nya. Nah, oke. Dan dapat 212 klik. Ya, ini klik ini kemana? Ke website ya, ke halaman landing page dari properti tersebut ya di website Ray White. Nah, conversion-nya bagaimana? Nah, menurut dari Facebook sendiri ya, kalau yang video views ya, 40.000 orang yang melihat dalam waktu 2 minggu, ini above average ya. Sedangkan lead generation ini setengah minggu ya, setengah campaign, artinya 1 minggu itu standar ya, karena memang udah terjual waktu pertengahan minggu diiklankan. Oke, kita next ya. CBD Surabaya begitu hasilnya ya. Project juga sama ya. Nah, ini kalau ini full ya, 2 minggu semuanya jalan terus karena ini berbentuk apartemen ya. Nah, mungkin video views-nya ya, ini standar. Kenapa standar ya? Ini juga, jadi karena gini, ada video yang mereka pertama kali buat itu adalah, jadi gini, foto-foto dijadiin kolase video, ngerti ya? Nah, jadi video, kalau kita nggak punya video nih, kita nggak create video untuk properti tersebut misalnya ya, kita hanya punya foto-foto dari video tersebut, nanti sistemnya ini BSIN ini akan mengkompilasi menjadi video ya, di mana videonya itu adalah kumpulan gambar. Nanti saya akan kasih contoh ya. Habis ini saya akan kasih contoh satu iklan. Nah, itu 7 second ya, dan conversion standar. Kliknya 417. Sedangkan lead generation tadi 12 leads. Nah, setelah mereka beriklan conversion,
setelah berikan video barulah lead generation. Nah, hasilnya above average. Jadi 12 leads dapat dalam 2 minggu ya. Lumayan ya. Oke, sebelum saya melanjutkan seperti itu, mungkin saya biar kasih lihat dulu contohnya ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung maksudnya apa sih ini Pak? Apa namanya? Kok ada iklannya itu video, ada iklannya itu apa namanya berbentuk aplikasi, ada. Nah, jadi mungkin daripada bingung kita mulai aja ya, kita lihat dulu ya contohnya gimana sih iklannya ya. Nah, kita lihat. Ini dia videonya, ada yang dia iklannya ya. Nah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini contoh hasilnya ya. Ini contoh di Pondok Indah. Aduh, siapa ada yang boleh di-mute? Oke ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong di-mute ya ketika masuk. Nah, ini contoh yang iklannya ya. Jadi kalau misalnya video views itu ya foto-foto dijadiin kolase nih, seperti ini ya. Saya klik dulu. Nah, ini akan ada video seperti ini. Nah, ya, jadi foto-fotonya dijadiin video ya. Tuh, kelihatan ya. Jadi ini nggak perlu Bapak Ibu buat ya. Dari sistemnya sendiri akan langsung bikin ya. Nah, ini dia. Berulang ya. Jadi looping dia, looping. Nah, jadi makanya dibilang ada minimum berapa detik ya segitu. Ini kan ada totalnya 12 detik ya. Nah, kalau dibilang tadi ada views-nya average playtime 7 second, berarti bayangin 7 second tuh di sini nih. Nah, berarti mereka sudah lihat berapa foto tuh ya. Nah, dan namanya kan ada juga ya di sini ya. Namanya si marketing foto dan nama handphonenya juga kelihatan di sini. Jadi ya di sini juga ada learn more ya, Bapak Ibu. Kalau lihat learn more ini adalah kliknya. Jadi kalau diklik ya, ini kemana? Nah, ini ke halaman properti tersebut ya. Jadi dengan adanya click rate ini berarti mereka sudah dapat masuk ke websitenya kantor Bapak Ibu ya, ke properti tersebut. Gitu. Ya, jadi semua sudah terekam oleh di campaign tadi ya. Coba ke sini. Nah, setelah dia dapat video ini kenapa terus saya ulang ya. Jadi kan tadi udah di sini. Nah, ini dijadiin lah audiens baru ya. Nah, ketika kita sudah beriklan dengan video, berikutnya adalah campaign. Jadi ada 2 campaign untuk lead generation ini ya, Bapak Ibu. Lihat ada view untuk image campaign. Nah, image campaign ini lanjutan dari video tadi. Kalau orang sudah nonton video itu di atas 7 detik, dia lanjut ngelihat iklan seperti ini nih. Nah, dia akan lihat foto ya, foto ini ya, dan dia jadi di retargeting ya Bapak Ibu ya. Mereka hari berikutnya atau 2 hari berikutnya ya, mereka akan dapat iklan ini lagi. Ya kan, karena mereka belum, misalnya mereka udah klik, mereka udah suka, tapi mereka belum menghubungi ya. Jadi kita akan tembak lagi ya iklannya, jadi lebih efektif ya. Karena bukan orang sembarangan, jadi bukan orang yang nggak nonton gitu, yang cuma lewat, udah nggak usah dilihat. Nah, itu nggak akan ditargetin lagi dengan iklan ini gitu ya. Jadi iklan ini hanya pada orang-orang yang memang sudah tertarik beli gitu ya. Jadi diingetin lagi gitu. Nah, kelihatan nih berapa leads-nya. Jadi dari sini pun ini dikasih report ini bisa dibuka sama siapa aja ya. Jadi lead reporting ini ya, nih Bapak Ibu bisa saya kasih juga share ya, saya share ya. Jadi Bapak Ibu bisa kasih ke siapa? Ke vendor ya. Jadi Bapak Ibu punya vendor ya, nanti itu tuh bisa dapat tuh iklan ini ya. Bapak Ibu bisa kasih, ini Bu contohnya, ini hasilnya gitu ya. Nah, ini juga video campaign tadi ya. Ini saya kasih aja ya supaya dilihat ya hasilnya ya. Nah, ini yang video dulu, yang bawah dulu ya tadi ya, yang saya di chat itu yang pertama dulu, baru kedua image-nya ya. Jadi campaign-nya ada 2 kali ya. Nah, jadi penting ya Bapak Ibu nanti kirim itu, maksudnya vendor pun jadi percaya bahwa kita tuh beriklan ya, karena kita nggak asal apa ya kayak bagaimana sih hasilnya, kok kayaknya cuman
dibilang beriklan gitu misalnya, berapa habis duitnya juga cuman kayak gitu doang gitu, enggak kan. Nah ini mereka bisa lihat juga nih, oh ini ya hasilnya gitu ya. Ini bagus juga buat projects nih Bapak Ibu, kalau punya projects ya. Aduh, ada yang masuk lagi suara. Halo Kak. Oke. Bapak Reza, tolong Bapak Reza namanya diganti ya Bapak Reza, Bapak Brian juga ya. Rename namanya di Zoom jadi nama /kantor ya. Bapak Ibu Dewi Johan juga belum nih ganti namanya nih. Oke. Oke, tolong ya Bapak Ibu. Nah, jadi balik lagi ya, vendor pun jadi percaya ya dapetin report seperti ini gitu ya. Kita bisa kasih mereka ya, oh begini ya gitu hasilnya. Nah, berapa orang kira-kira yang ngelihat ya, yang sampai ya 7.000 orang lihat ya, 492 klik ya. Dan di antara 70%-nya adalah laki-laki, usia yang paling banyak adalah 45 sampai 54. Nah, ini cukup menarik ya karena bukan lagi usia-usia yang baru kerja gitu ya di sini ya. Paling banyak itu malah usia yang sudah punya duit karena memang harga properti jelas ya Pondok Indah gitu ya. Memang nggak bisa sembarangan orang yang beli di sana gitu ya, harganya cukup mahal. Nah, dan Bapak Alex ini saya sudah follow up nih karena memang saya pilot project-nya itu saya kenal orang yang saya kenal juga ya, appreciate saya kenal ya, itu harus bisa gampang responsif lah, saya bisa ngobrol. Jadi saya tanya beliau, nah hasilnya begitu. Nah, jadi minggu depan ya saat principal conference kita akan umumkan atau kita akan mulai ya launching-nya ya, karena di Australia sendiri ya Bapak Ibu ya sudah cukup berhasil ya. Ya di Australia itu hasilnya cukup bagus ya. Ya, hasilnya cukup bagus. Ya, ini Barito ya, yang lain ya, Pak Kubono juga cukup banyak ya. Nah, ini untuk pilot pertama, project pertama sudah dilihat branding kita oleh 250.000 orang di sosial media ya. Dan 20 leads. Nah, berikutnya ada pilot project kedua. Nah, ini lebih banyak lagi orangnya ya. Jadi tipe-tipenya pun beda-beda, ada yang video, ada yang karosel. Tadi kalau Bapak Ibu lihat bentuknya karena nggak ada video dari mereka, saya coba ambil karosel, jadi bisa tes juga, cuman gambar-gambar gimana, ada yang menarik nggak? Ternyata tidak terlalu ya kalau dilihat dibandingin ya video sama karosel tidak jauh beda ya hasil apa mungkin ya kliknya lebih banyak mana? Coba kelihatan ya kliknya lebih banyak karosel ya yang foto-foto ya. Nah, tapi kalau dilihat dari impressionnya mungkin sama saja ya. Dan leads-nya sendiri mungkin paling banyak ya video ya. Gitu. Tapi kliknya ke websitenya itu lebih banyak kalau mereka pakai karosel ya. Kita pakai karosel, jadi gambar-gambar aja nggak perlu video. Mungkin asumsi saya karena video itu takutnya orang lihat kuota ya, jadi takut buka video juga, malas buka video karena mereka habis takut kuotanya. Nah, gitu. Jadi mereka lebih gampang gambar ya, gambar-gambar yang di scroll ke kanan gitu ya, dan mereka akhirnya klik di sana. Nah, mungkin lebih bisa dipertimbangkan ya dua campaign tersebut. Jadi dua tipe campaign. Jadi ada yang kita tunjukkan adalah video. Kalau yang foto ya seperti ini ya. Sebentar saya cek dulu. Yang foto itu kalau nggak salah di ini nih foto nih. Nah, ini foto. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Nah, ini foto ya. Nah, ini foto nih ya. Scroll ya. Nah, ya kan? Nah, tuh. Kayak gini dia maksudnya. Nah, habis itu klik reward. Nah, jadi mereka klik di mana aja bisa masuk website nih, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, targeting ini nih saya tadi beda ya. Yang pertama saya kasih itu targetingnya 1, yang lain sisanya kok ada yang ini 5 nih, ya kan? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Ini juga perlu dikasih tahu dari awal kepada saya akan kasih tahu juga di principal conference. Jadi ya menurut hasil survei dan testing kita ya, project kita ya. Ya, ini yang di atas 10 leads ini adalah orang-orang yang dan yang closing ya. Ketika saya mentargetkannya itu satu area saja ya. Kalau kayak gini hasilnya nggak terlalu bagus nih Bapak Ibu ya. Saya sudah tanya ke si Bu Nini ya sebagai pemilik dari tanah dijual di Tangerang ya. Ini ada 9 ya leads-nya benar. Tapi pas saya tanya, Bu, ini orang-orangnya beli atau enggak gitu ya.
Ternyata dia bilang iya sih mereka ada penawaran, tapi mereka bukan orang-orang yang langsung beli nih. Kayaknya mereka adalah agent lagi gitu. Adalah perantara lagi ya. Ada juga yang semacam lawyer gitu ya untuk orang lain gitu ya. Jadi mereka menjembatani lagi nih pembeli yang dengan ini. Nah, kesimpulan kami ya, dan ini nggak hanya 1-2 ternyata ya. Jadi ketika ada project yang lain juga yang saya kasih juga scattered ya. Nanti ini pas pemilihan lokasi ini kan dari Bapak Ibu yang milih ya. Nah, ini tuh saya anjurkan jangan scattered seperti ini. Jangan milih lebih dari 1 lokasi. Jangan ya. Karena apa? Karena akhirnya akan sangat-sangat tersebar ya. Mereka nggak ngerti lokasinya gitu. Mereka nggak ngerti lokasi propertinya. Jadi mereka akan yang penting mereka ada dulu nih ya, ada calon penjual yang mereka kenal, calon pembeli yang mereka kenal ya, mereka kontak kita. Nah, sedangkan dari algoritmanya Facebook kan ya kalau udah diklik berarti orang tersebut cocok nih, berarti mereka kayaknya suka nih gitu. Nah, akhirnya disebarkanlah ke orang-orang tipe yang sejenis. Nah, sedangkan yang kita incar adalah nah ini yang udah memberikan penawaran segala macam itu tadi Pondok Indah ya. Itu hanya 1 lokasi Bapak Ibu ya. Hanya 1 lokasi ya. Tadi yang properti yang saya ini mana? Nah, ini Bapak yang Pak Alex ya. Ini 1 lokasi aja nih. Ya kan? Kelihatan ya. Nah, ini kasih penawaran nih. Walaupun memang katanya masih di bawah dari harga properti ya, tapi setidaknya ada kasih penawaran. Itu kan bagaimana kita lagi ya mengolah diskusi, negosiasi, gimana si vendor mau nurunin harga apa enggak, kalau si juga calon buyer mau nggak dia coba upgrade kalau mereka udah kunjungin, segala macam itu kan terserah dari kita lagi agen ya, tapi kan setidaknya udah ada penawaran, saya tanya, oh berapa Pak ditawarnya? Oh di bawah segini, oh berapa? Ya tinggal berapa M ini dibahas saja ya. Nah, tapi balik lagi, orang-orang yang kalau kita targetnya 1 dan orang sekitar dari properti ini aja gitu ya. Nah, ini saya kasih range-nya 5 kilo sampai 10 km aja. Nah, itu lebih menarik buat maksudnya lebih jelas gitu pembelinya, lebih orang pembeli gitu, pembeli langsung bukan agen lagi, bukan siapa gitu. Jadi ini lebih bagus hasilnya. Jadi jangan dibuat scattered ya Bapak Ibu ya, tolong kalau nanti beriklan ya, nanti dikasih tahu para marketingnya atau para prinsipal bahwa pilihlah area yang sekitar dari properti tersebut. Ya wajar dong, kalau saya mikirnya kan wajar. Facebook juga mengalgoritmanya kan gitu, mencari orang yang tinggal di sekitar sini ya. Supaya apa? Karena mereka kenal daerah ini. Oh, ini premium memang harganya ya. Daerah-daerah dekat Pondok Indah kan juga orang-orangnya ya berduit semua ya. Jadi kalau kita kejarnya beberapa daerah area ya mungkin jadinya jadi sangat-sangat luas gitu ya range pendapatannya gitu. Nah, jadi mendingan carilah daerah dekat dari properti tersebut. Ini saran dari saya setelah melakukan pilot project sekitar ya 8 bulan ya. Nah, dan ini setiap campaign itu 2 minggu nih Bapak Ibu ya. Ya kelihatan ya Bapak Ibu ya di sini daerah properti ini ya memang paling banyak adalah usia segini yang memiliki respons paling tinggi ya, responsif, dan 60% adalah pria ya. Nah, dan wajar sekali ya. Maksudnya untuk mereka mau mengeluarkan uang di sana untuk biaya rumah ya, beli rumah mungkin ya. Oke. Nah, jadi saya mau ingatkan lagi nanti inilah BISIN ya. Jadi secara praktik seperti ini, secara gambaran besar seperti ini. Nah, bagaimana? Apakah yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana cara melakukannya ya? Cara memulainya gimana? Oke. Nah, jadi cara mulainya adalah saya buka dulu slide-nya ya. Nah, ya, setup ya. Oke. Nah, jadi oke, kita butuh namanya Vol.RE tokens ya. Vol.RE tokens itu gunanya apa? Untuk properti-properti yang Bapak punya di Vol.RE itu diimport gitu ya ke dashboard-nya BISIN ya, dashboard-nya Listing Logic ya nama platformnya. Nah, itu di-copy dulu ya semua database Bapak Ibu listingnya supaya kayak gambar ya, caption gitu-gitu nggak usah di-copy paste lagi ya, 2 kali kerja gitu dari Bapak Ibu kan udah capek ya masukin ke Vol.RE, ya udah gimana caranya Vol.RE itu ngirim data ke dashboard gitu ya, gampang. Nah, setelah kita dapetin tokennya ya, kemarin kita udah pernah bahas sebelumnya, berikutnya adalah Facebook page-nya. Nah, ini yang mungkin hari ini akan panjang karena
ternyata Facebook itu berubah ya dari tampilannya, sehingga yang tadinya satu cara untuk mengaccept apa namanya, kalau ada agensi mau masuk untuk akses ads ya, Facebook Ads, mereka cuma satu cara doang waktu itu. Sekarang udah 2 cara nih Bapak Ibu. Nah, saya juga jadinya keblinger sendiri kemarin karena kok nggak ketemu invitation dari mereka gitu ya. Ternyata udah pindah ke tempat lain. Nah, begitu berikutnya juga dashboard setup. Pastinya Bapak Ibu sudah nanti akan ada email yang dikasih ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu masuk ke dashboardnya. Jadi kayak tadi dashboardnya adalah ya seperti ini ya. Sorry. Ini yang baru jawab 41 nih Bapak Ibu ya. Tolong apa namanya, diisi lagi kembali Bapak Ibu ya untuk apa nih, bahkan ada 2 orang yang sudah double nih. Sorry, ada yang namanya double nggak tuh? Ada 2 orang yang udah double. Berarti anggapan saya adalah baru sekitar 39 orang nih ya dari 71 partisipan. Ya, Bapak Ibu tolong diisi kembali. Ada di chat ya. Tunggu, mana nih? Tolong diisi mana, Bung apa? Arif tolong promosiin lagi. Nah, itu dia dari Serna ya. Google Form-nya ya, Bapak Ibu tolong di chat ada nama Google Form. Oke, Pak Andre, ada pertanyaannya sebentar ya. Nggak apa-apa ya, saya replay pertanyaan Pak Andre dulu ya sambil jalan supaya nggak bingung. Maaf saya telat. Apa kelebihan beriklan langsung di Facebook? Ini dia tadi ya. Kalau beriklan langsung di sosmed itu, kalau yang kita nggak beriklan, ada cara ya, ada beberapa cara untuk di listing kita itu dikeluar ke masyarakat ya, pakai organik. Misalnya kita nggak perlu beriklan, ya udah taruh aja di Facebook kita, posting link dari properti kita, oke. Nah, tapi ya mereka yang akan lihat hanyalah follower kita, udah pasti ya, karena Facebook tidak akan seperti dulu lagi yang sangat murah hati, atau Instagram ya, yang murah hati dia akan post ke seluruh explore dari seseorang ya, kecuali itu viral ya, kecuali itu sangat-sangat menarik, ada sesuatu yang di situ ada viralnya ya, unsur viralnya lah ya. Tapi kita nggak mau ya unsur viral itu, karena ada 2 nanti hasilnya jadi positif atau negatif ya. Yang penting ya beriklan aja. Kalau beriklan kan dia muncul juga ya di dunia di explore-nya orang lain gitu. Nah, itu ya satu. Kenapa nggak cukup portal properti saja? Nah, Bapak Ibu sudah mencoba pasti portal properti ya. Bagaimana hasilnya? Itu aja. Apakah semua pembeli yang datang leads ke Bapak Ibu? Ya kan? Nah, sekarang ada pilihan apa? Kan nggak salah ya kalau kita punya banyak channel ya, channel marketing ya. Di mana langsung aja ke Facebook dan IG, di mana memang follower atau buyer kita ada di sana, gitu, calon buyer kita ada di sana. Mereka kan mereka nggak buka Rumah 123, Lamudi, OLX atau Rumah.com secara harian, mereka nggak buka tiap hari, benar ya. Tapi mereka buka Facebook, IG itu tiap hari mungkin nggak mungkin ya, seminggu ya minimal 2-3 kali masih mungkin ya. Nah, kalau portal mereka mungkin nggak buka gitu ya. Nah, jadi intinya adalah mencoba masuk ke setiap channel yang kita bisa ya, dengan harga yang masih cukup terjangkau menurut saya. Ya, Facebook dan IG itu per leads-nya tadi ya kita bisa lihat ada 100.000, ada 40.000, tergantung ya efektivitas iklan kita. Oke. Nah, kenapa ya tadi tetap kenapa kita beriklan di Facebook ya? Karena balik lagi yang datang hot leads. Ya, bukan hanya warm atau hot ya, bukan hanya cold leads. Cold leads itu ya mungkin banyak lah ya udah masuk ke kita, orang-orang yang cuma tanya-tanya, mungkin agen lagi ya. Capek juga ya meladeni mereka ya mungkin ya. Nah, kalau kita pakai Facebook Ads langsung ya dengan Bisin apalagi ya, ini yang datang bayar loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi video di awal, mungkin nanti Bapak Andre bisa cek lagi videonya ya, nanti ada pernah kita posting. Itu yang datang itu mungkin ada yang tadi 20 orang gitu ya untuk opening ya, mereka bikin open house 20 orang datang hanya lewat iklan ya. Setelah mereka datang nggak beli, tapi ternyata ada suster katanya yang yang lihat iklan juga besoknya gitu dan akhirnya beli. Nah, jadi kita nggak pernah tahu kapan pembeli itu datang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka open house belum tentu waktu datang open house belum tentu beli, tapi ternyata lihat iklan sosial media aja udah pasti bisa beli kan gitu. Nah, lagi. Jadi kenapa berikan di Facebook, Pak, Bu? Ya karena kita mau mencari pembeli ya dengan sebanyak-banyaknya ya.
Dan kalau bisa banyak penawaran, apalagi ya kita punya slogan di Ray White Australia adalah creating competition. Ya, bagus banget buat kita membandingkan ya, comparing ya antara satu pembeli dengan pembeli lain. Enak dong kita bawa 2-3 pembeli kepada calon vendor kita. Pak, Bu, ini ada 2-3 calon buyer nih, mereka punya penawaran A, B, C gitu ya. Nah, misalnya di bawah masih tetap di bawah dari si ekspektasi vendor, tapi saling satu sama lain saling ibaratnya saling bersaing gitu ya. Setidaknya harganya bisa mendekati ekspektasi vendor. Dan akhirnya apa? Barang terjual, kita pun komisi lancar gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Seperti itu Bapak Andre. Semoga menjawab. Oke. Jadi kenapa beriklan ada di sana. Nah, 53 respons nih Bapak Ibu ya, masih kurang dari sorry, ini namanya ya masih kurang banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi harus diisi dulu nih supaya kita bisa nah nih ya. Oke, oh udah satu-satu berarti ya, ada yang lain udah dihapus. Jadi udah 3-1 ya, bagus. Nah, jadi di sini itu nanti perlu dashboard ya. Dashboardnya seperti apa ya ini? Kalau misalnya tadi saya share di apa? Nah ini dia. Seperti ini dashboardnya ya. Mohon maaf nih kalau misalnya hari ini masih ada yang lagi jalan live property ya. Oke, jadi ini yang sudah tercapai ya, kita custom audience dari seluruh Indonesia dan udah jalan 14 campaign ya. Nah, nanti masuk ke my listing ya. Tinggal dari sini kita search ya nama dari properti yang kita mau. Jadi setelah Bapak Ibu tokennya tadi udah dikasih ya, tokennya itu di mana nih? Nah, ini kita minta di token ini ya. Oke, token ini saya sudah kemarin minta, tapi hari ini juga akan minta lagi. Ini ada nama kantor yang belum saya masukin nggak ya? Kalau belum ada yang belum, tolong di chat ya. Nah, sorry, ini dia dashboardnya. Setelah nanti kita kasih aksesnya ya, Bapak Ibu masuk ke sini dan cari propertinya di sini. Misalnya saya mau cari Pondok Indah lagi ya, di address bisa ya, search. Nah, yang muncul nih ya semua properti yang ada di Pondok Indah. Oke, nah misalnya ini ya, next ya, next. Nah, pilihan di sini saya tidak menyarankan dua ini Bapak Ibu ya. Dua ini lebih ke video views hanya untuk dapetin klik ya. Dan juga ini klik langsung carousel, tapi saya menyarankan langsung ini ya. Kenapa? Karena ini langsung leads generation ya, leads ya. Di sini ada tulisan leads ya. Nah, durasinya ya bisa pilihan sebenarnya, tapi saya sarankan ya terbaik itu di 2 minggu. Karena apa? Karena minggu pertama itu semacam lebih mencari audiens yang tepat, nanti minggu kedua lebih banyak, lebih bagus hasilnya. Ya. Nah ini pilihannya apa nih? Kok ada 2 nih? Ya budgetnya antara 1 dan 2 bedanya cuma 20 perak ya. 2 perak ya. Nah, ini bedanya adalah satu ini adalah video campaign nih Bapak Ibu bisa lihat di sini video ya. Yang kedua ini adalah carousel. Nah jadi beda ya. Jangan pilih kalau mau ada video sudah dibuat nih videonya sama Bapak Ibu secara apa? Profesional ya, pakai di YouTube ya, ditaruh di drone juga ada drone-nya gitu. Nah, itu jangan pilih carousel. Ya sayang ya. Nah, video campaign. Tapi videonya harus sudah post di YouTube dan dimasukin ke Volari juga ya Bapak Ibu ya. Jangan videonya masih di mentah ya, masih di komputer sendiri ya, nggak mungkin ya. Kita nggak bisa upload langsung gitu ya. Mereka akan tarik berdasarkan apa yang ada di Volari. Oke, jadi tetap harus sudah diupload ke Volari. Volari itu nggak bisa input video juga, jadi hanya boleh pakai video link dari YouTube ya, link YouTube masukin ke di bawah Volari itu kan ada apa ya pilihan link ya. Nah masukin ke situ. Nah setelah kita next, oke. Ini ada langsung bisa sebenarnya next itu langsung selesai, tapi saya sarankan kita more setting ya. Kita masukin setting baru ya. Ini beda nanti nih kalau misalnya video Bapak Ibu klik nanti beda dengan ini ya. Jadi pilih yang video aja. Oke, next. Nah, nih ada 2 foto. Wah, sayang sekali ya videonya fotonya cuma 2 ya. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang iklan Bapak Alex tadi ya. Jadi fotonya dikolase. Kalau karena Bapak Ibu Riris ini ternyata tidak memiliki video di YouTube di apartemen ini ya, untuk apartemen ini. Jadi dia akan ambil dari foto-foto digabungin jadi video. Nah, ini semua diambil dari mana? Dari Volari. Nah, masih bisa diganti nggak? Masih ya, masih bisa diganti. Dijual misalnya rumah dekat Pondok
sepi mall atau 5 menit lah ya, 5 menit dari Mall Pondok Indah ya. Tuh ya. Oke. Nah, kita pakai apply messaging nih Bapak Ibu ya. Klik di sini supaya apa? Oke ya. Supaya dia masuk ke ada campaign image-nya nih ya. Ini dari ngikutin dia. Tuh ya, ada tulisannya jadi ngikutin. Kalau tadi nggak dibikin itu dia harus di-reset lagi, harus diulang lagi. Nah, mendingan pakai aja ya. Ini nggak usah diganti, link name-nya mungkin perlu diganti supaya memudahkan Ibu Riris misalnya memudahkan ini perbedaannya Ibu Riris sebagai pemilik properti. Nah, agennya terus minimum age-nya ya, minimum saya sih sarankan di angka ya dengan harga yang seberapa mungkin Bapak Ibu bisa kira-kira ya 35 lah. Nah, tapi ini jangan sampai 60, 65 lah ya. Nah, perlu adanya ini gender ya, gender all aja ya. Add link juga ini masih ada sama. Nah, perlu adanya di sini ada pemberitahuan ya. Jadi gini, ketika leads masuk ya, jangan apakah leads ini kemana nih leads-nya dikasih tahu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, iya ya, saya dapat dari mana nih leads-nya? Dia akan dapat email nih Bapak Ibu. Ke email kemana? Email dari Bu Riris ini ya. Kalau dia ada leads masuk ya. Nah, untuk itu, kalau misalnya Bapak Ibu si agen ini nggak suka buka email ya, nanti dia nggak akan bisa baca nih siapa yang udah nyari dia ya. Nah, kan sayang ya kalau udah butuh banget nih rumahnya nih, pengen banget nih beli rumahnya, ya udah masukin nama, nomor telepon, sama email, ternyata nggak dilihat nih, nggak di follow up karena orang agennya lupa ya, nggak buka email selama seminggu, mungkin seminggu sekali buka emailnya, padahal iklannya sudah berjalan dari minggu lalu ya, setiap hari jalan. Nah, sayang kan nggak real time gitu. Nah, untuk itu mungkin dibantu oleh admin ya, admin dari kantor bisa ya. Misalnya admin dari kantor itu punya admin email ya. Ya, jadi ini penting ya Bapak Ibu punya admin ya untuk follow up ya. Nah, ini sampai begini ya Bapak Ibu ya. Untuk kayak mengingatkan lah si marketing tersebut ya. Bu, ini ada email isi dari leads-nya udah masuk nih ya dari iklan di sini gitu. Jadi harus ada yang ngecek gitu tiap hari lah ya, minimal sekali sehari. Siapakah itu ya? Kemungkinan besar admin kantor ya gitu. Siapapun yang suka buka email ya harusnya sih bisa ya dikasih ini gitu. Kasih notifikasi sebenarnya ya, notifikasi email ya, kelihatan di sini ya, email notification. Penting untuk itu. Ya, jangan sampai kelewatan nih isinya. Oke, di mute dulu, sorry, siapa tuh? Iis, oke, thank you. Nah, jadi ini perlu ya, email ini jangan sampai tidak diisi kalau bukan orang yang suka buka email ya, jangan ya. Tolong diisi email si admin kah ya, atau siapa gitu yang memang suka buka email ya, harus setiap hari buka email ya. Karena dari situ nanti leads-nya akan dikirim ya. Nah, bukan dari email, bukan dari WA ya, bukan dari handphone ya, SMS enggak, kita nggak dapat notifikasi SMS, tapi kita hanya dari email. Nah, sekarang target location. Nah, ini dia pentingnya. Saya tadi ceritain bahwa dari hasil survei dan testing kita, jangan pilih beberapa account, beberapa lokasi. Sebenarnya bisa pakai beberapa lokasi kayak saya. Klik sekarang sekali, nah dia bisa langsung muncul. Oh, saya mau targetin juga orang Bekasi gitu. Nah, bisa juga ya, tapi nggak efektif ya. Jangan sekali. Hapus saja ya, diklik 2 kali. Nah, ini klik 2 kali ya, klik di tengahnya ya. Nah, setelah itu saya sih lebih prefer disebarin ya, digedein lingkarannya tuh ya. Lebih penting gitu, lebih bagus gitu ya dari properti ini gitu. Jadi dia lebih mungkin sampai ke Senayan gitu ya, orang Senayan kali perlu ya. Mungkin ya tuh, mungkin masih masuk lah harganya buat orang Senayan. Tapi kalau lebih jauh dari itu mungkin udah nggak masuk gitu. Tipe orangnya beda. Nah, ini live in this location, bukan hanya recently in this location, bukan hanya traveling in this location, tapi yang live, berarti orang yang tinggal ya, orang yang tinggal di daerah sini kan mahal ya, orang-orang ya punya semua lah, berduit lah. Gitu. Next ya, ini next adalah sebenarnya sama ya, mirip seperti yang awal ya. Sorry, kita harus back dulu. Jadi apply targetingnya. Jadi setiap Bapak Ibu sudah coba ya, ini ada 2 tab ya. Setelah Bapak Ibu kan tadi gedein ya. Nah, langsung apply targetingnya. Oke, nah kenapa? Karena di campaign berikutnya, image-nya, nah itu harus di-copy ya, ibaratnya begitu. Supaya tidak ulang 2 kali ya harus image-nya juga di-apply ya.
sama seperti ini juga apply messaging-nya. Oke, jadi harus sama ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti apa sih preview ini ya di mobile begini ya. Ya, jadi kok nggak ada tampilan apanya Pak di ini kayak kelihatannya di Facebook aja, enggak, ini dua-duanya ya, Facebook dan IG. Nah, makanya balik lagi nanti Facebook-nya Bapak Ibu harus, ya Facebook page-nya harus sudah connect dengan Instagram. Ya, nggak boleh enggak, karena apa? Kalau cuma Facebook doang, nanti akhirnya munculnya iklannya di Facebook doang. Tapi kalau udah connect sama Instagram, dia bisa muncul di dua-duanya. Oke, itu penting, harus dikomongin. Nah, berikutnya terakhir adalah nah ini pasti harus masukin kartu kredit ya. Nah, jadi hanya boleh menggunakan kartu kredit nih Bapak Ibu saat ini ya. Kita belum kasih pakai GoPay ya, top up atau OVO atau apa ya. Belum bisa ya Bapak Ibu, mohon maaf karena ini masih versi Australia punya ya. Nah, tapi nanti di charge-nya kartu kreditnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk rupiah kok, tenang aja, bukan dolar ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan tergantung sama harga dolar ya. Nah, campaign name-nya juga tadi tolong diganti dengan nama Ibu Riris ya. Gitu supaya sorry, yang ini jangan nih berarti nih. Sorry, yang di setting tadi, ini jangan namanya, jangan ada Riris ya. Kenapa? Karena nanti muncul di campaign-nya nih. Kalau ada kelihatannya lucu nih, ada Riris tuh. Kartika Pondok Indah Riris itu jangan ya. Ini tolong diganti aja namanya jadi dijual ya. Apartemen Pondok Indah Residence. Nah, ini tolong diperbaiki ya, jangan di. Oke. Jadi munculnya di iklannya begini nih ya. Jelek tadi kalau ini. Nah, ini Bu Riris ternyata nggak punya nomor HP nih, sayang sekali ya di iklannya. Jadi ini juga harus diperbaiki. Jadi sebelum Bapak Ibu beriklan ya, tolong diperhatikan iklannya di Volari ya, di website itu dicek dulu nih. Ya, jangan sampai ada yang miss ya. Saya sudah beberapa kali harus perbaiki ya. Nah, ini kalau dilihat dulu nih iklannya nih ya, dari Priority Menteng ya, misalnya nih. Kita lihat dulu nih iklannya. Nah, Bu Riris ini, nah lihat ini. Foto video apa? Ini salah nih ya. Nomor teleponnya ini berbentuk apa nih? Nomor handphone di slash gitu. Ini salah sekali ya, sangat-sangat salah ya. Nah, tolong diperbaiki untuk Priority Menteng. Kalau ada di sini adminnya, tolong diperbaiki ya untuk Ibu Riris Kadarisman. Ini jangan sekali-sekali pakai dua nomor begini slash. Pilih salah satu aja. Misalnya nomor WA yang nomor 878, nomor telepon 0813 gitu aja. Ya, jangan dua-duanya dibikin slash gini, karena apa? Jadinya efeknya di mana namanya nih, di apa namanya? Di sini jadi nggak dimasukin nih, nggak di input nih ya. Karena dianggapnya bukan nomor telepon yang valid gitu. Oke, jadi perbaiki dulu nih Bu Riris ya. Ini saya cuma testing aja ya, trial seperti ini. Tapi kelihatan nih, ini Bapak Ibu jangan sekali-sekali berikan tanpa mengecek semua kelengkapannya. Ini adalah property landing page-nya. Ini Bapak Ibu lihat ya. Kayaknya nggak ada. Ya, gambarnya gimana nih ya kan? Ternyata mungkin gambarnya udah dihapus ya atau gimana ya di sana. Ini harus perbaiki. Oh, ternyata ada beberapa properti Ibu ini jual ya. Udah dimasukin beberapa properti di dalam. Jadi ini penting nih Bapak Ibu diperhatikan. Ini harus bisa di WA ya. Klik dulu nih WA-nya nih ya. Bisa nggak di WA nih? Nah, muncul nggak nih WA-nya? Oke, kalau muncul berarti kan, oh udah bisa gitu. Jangan sampai sebelum ini beres ya, sebelum ini maksudnya yang nomor WA masih salah gitu, nomor telepon masih salah, email juga udah nggak bisa dihubungi lagi, emailnya udah lama ya. Bahaya ya, bahaya. Orang udah masuk ke sini lihatnya kan langsung, wah kok jelek sekali gitu ya, kok nggak jelas nih gitu kan. Nah, ini juga mohon maaf nih Bapak Ibu, bisa dibantu juga untuk diperbaiki juga ya kata-katanya ya. Mungkin lebih jelas di bawahnya. Oke. Balik lagi ya. Nah, jadi setelah kita mulai confirm ya, nanti akan tinggal bayar ya. Nah, ini baru kita campaign name-nya supaya memudahkan perbedaan antara satu properti dengan yang lain, dengan agen lain ya bisa dimulai. Nah, instruction ini yang penting juga nih Bapak Ibu, karena apa? Karena dari mereka menginstruksikan kepada kita setiap permintaan custom ataupun misalnya tadi misalnya videonya sendiri mau custom ya, nggak ditaruh di YouTube, misalnya di Google Drive, taruhlah di sini Google Drive video ya, video in Google Drive. Misalnya ya, ini permintaan custom apapun taruh di sini ya, linknya www apa gitu ya. Nah, jadi ini perlu ditaruh di sini. Begitu pula dengan targetnya, misalnya
target audiensnya ya. Tadi kan kita nggak ada bikin pengusaha nggak ya, tapi kita pengennya tuh saya harus tetap pengusaha nih, walaupun karena mungkin daerahnya daerah usaha gitu ya, misalnya di daerah jalan-jalan yang misalnya memang bisa dipakai usaha gitu, mungkin kita bisa cari business owner ya, owner, investor, dan lain-lain ya. Pokoknya bisa ditaruh di sini. Jadi semua yang kita harapkan dari iklan ini gitu ya, untuk dibantu ya, target audiensnya lah, apalah itu semua ada di sini ya, gitu. Tolong dimasukkan di instruction ini. Ya, jadi ini juga videonya nanti bisa ditaruh dari sini, tapi tetap harus di online, jangan sampai masih diupload di komputer ya, nggak ada ya, nggak bisa dikasih apa mereka, di accept. Nah, baru kita accept, baru submit. Nanti akan ada isian dari credit card ya, tolong diisi credit cardnya seperti itu. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan sampai di sini, cara order ya. Nanti setelah ini pun saya akan tetap ajarkan, nanti ada videonya pastinya, bisa diulang lagi di whiteboard. Tapi yang pasti begitu caranya, semudah itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah bagaimana kita harus mengaccept ya. Nomor tadi adalah selain itu bagaimana accept dari invitation. Karena banyak nanti invitation-nya nih yang bingung ya. Oke. Nah, jadi ada 2 video, nanti biar saya mudah ya. Saya kasih lihat dulu video untuk bagaimana nge-accept. Ada di mana itu? Sebentar. Ya, accept dari YouTube ya. Ini nggak ada suaranya, tapi Bapak Ibu kira-kira dapat lah ya, nanti nangkap kalau misalnya dibuka sendiri langsung dari videonya ya, dari Facebook masing-masing. Oke. Ada di email ya, siapa namanya? Oke. Ada 2 cara ya, 2 cara. Oke. Nah, pertama adalah menggunakan Facebook Business Page. Saya ini dulu deh. Saya full screen dulu, full screen. Ulang ya. Bapak Ibu perhatikan ya di bagian sebelah kiri ya. Sebelah kiri pojok ini. Nah, ini ada setting ya. Masuk ke halaman page-nya, Facebook-nya. Setting, nanti ada di sini ada page rules. Nah, ini untuk Facebook page yang versi lama ya, Mak. Ini yang lama ya. Nah, nanti ada pilihan partner request ya. Ini respon nih, diklik. Terus itu ya udah accept, continue. Access request. Ya, accept request. Masukin password, submit. Gitu. Oke. Jadi dari halaman, saya ulang lagi ya. Dari halaman Facebook page, jadi ketika masuk pertama kali ya, di sini ada setting ya di pojok kiri ya. Jadi udah masuk sebagai admin ya, admin dari Facebook page tersebut, harus pilih setting, baru nanti muncullah itu pilihan page role ya, ada page role. Oke. Nah, itu cara pertama nih ya, cara pertama. Oke. Cara kedua nih Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang sudah bergabung menjadi Meta Business Suite ya. Sorry. Kalau sudah pakai Meta Business Suite nih beda lagi nanti. Nah, Meta Business Suite ya. Dia udah bentuknya itu udah business.facebook.com ya. Jadi
udah bukan www tapi bisnis. Saya udah pernah cerita ya bahwa bedanya bisnis sama non bisnis ya. Ada www dan bisnis di atas itu. Akhirnya hasilnya begini nih. Nah, ada tools ya, all tools, klik, baru Ads Manager. Nah, muncul di sebelah sini, baru buka lagi ini ya toolsnya. Setting ya, pilih setting. Baru setting, nanti ada pilihan pages. Ya, sudah ada nih pagesnya. Baru request. Nah, request di sini muncullah listing logic. Oke, approve. Udah, caranya begitu ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi yang business page cuman punya business page tapi belum yang punya Facebook page tapi belum jadiin bisnis atau meta bisnis ya. Caranya yang pertama, tapi kalau yang sudah menggunakan bisnis meta bisnis suite, nah itu harus pakai cara begitu. Ini tinggal diulang, kita akan kirim videonya di whiteboard ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk accept dari request ini. Ada pertanyaan kah? Oh, ini ada pertanyaan tadi ya, saya lupa jawab. Pondok Indah Arteri Park, maksudnya apa nih? Oh, belum masuk ya? Oke, Pondok Indah Arteri ya, Rewat Pondok Indah Arteri ya, tolong di input ya. Nah, itu saya share deh sekali guys, nanti adminnya ya, tolong adminnya kalau nanti sudah jelas caranya. Kita ingin isi ini semua ya, supaya semua lengkap ya. Ya, jadi ini perlu ada email ya, karena email ini adalah akses login ya ke dalam Bisin punya dashboard tadi ya. Bisin dashboardnya apa namanya? Rewat Indonesia Propel nih ya, ini. Ini Bisin punya dashboard ya. Semua sama pakai ini nanti. Coba saya log out dulu ya. Log out ya. Nah, ini sign in ya. Nanti semua masuk dari sini gitu. Nah, supaya ini juga emailnya ini nih. Emailnya ini ya adalah apa yang kita tulis di hari ini di sini ya. Emailnya. Jadi tolong admin ya. Ini email admin ya, jangan email marketing atau email prinsipal. Sayang nih kalau ini email prinsipal ya nanti kalau mau reset password atau apa harus prinsipal lagi repot gitu ya. Kalau boleh ini adalah email dari admin saja ya yang bisa dibuka untuk ya sama semua admin gitu atau sama prinsipal juga. Dan yang kedua adalah kita butuh Facebook page-nya ya, karena contoh nih Cinere ya, Cinere nggak tahu nih Facebook page-nya nggak punya kali ya. Golden BSD ya, nggak punya kali ya. Nah kenapa gitu? Apakah ini memang nggak pernah pakai ya? Oh, di Ponorogo. Oke, ada Facebook page yang nggak pakai ya, nggak punya bisa ads ya, di limit ya. Nah, mungkin nanti kita bisa minta aksesnya pinjam ya, maksudnya kita perlu beresin juga. Kadang-kadang harus diberesin pembayaran ya, ada yang kena mungkin karena pernah ya belum bayar misalnya atau apa. Pondok Indah ini ya websitenya ya, emailnya ya. Oke. Kalau ininya ada nggak Pak, Bu Pondok Indah, Facebook page-nya? Tolong diisi juga Facebook page-nya apa alamatnya. Nah, Facebook page ini juga harus sudah connect ke Instagram ya Bapak Ibu ya. Kan ada pilihan Instagram nih sebenarnya pas lagi di sini misalnya ya. Nih, saya kasih di sini ada pilihan. Pas tadi setting ya. Nah, ini. Di setting ini kelihatan ya. Ini ada Instagram nih. Benar ya? Nah, ini ya, Instagram ini diklik, nanti akan ada pilihan untuk konekin ke Instagram. Nah, itu harus di-connect ya. Ini kalau yang versi, oke, ya silakan Bu Ratna. Oke. Nah, ini harus diisi ya Instagram ini. Oh, Pak Andre ya, RW Citra Garden. Kelebihan bisnis dibanding iklan berbayar langsung di FB apa Pak?
lebih ke fitur memudahkan pastinya. Dan kedua adalah selain auto koleksi juga, selain itu adalah mereka itu sudah dari 2019 beriklan Bapak ya, jadi sudah punya data banyak ya, sehingga mereka tahu audiens seperti apa yang beli rumah itu dari Australia, dan mereka implementasi ke Indonesia. Jadi mereka punya machine learning di belakangnya ya, sehingga karena sudah banyak audiens yang mereka targetin ya, dan jadi hasilnya jadi duit gitu ya, mereka tahu oh orang-orang yang berusia seperti apa ya, makanya tadi terlihat usianya pun harus rata-rata lebih tinggi ya. Kalau kita beriklan langsung di Facebook, IG, mungkin hasilnya dapatnya orang-orang yang buka itu atau klik itu adalah orang yang usianya di bawah ya, mungkin 30-an gitu ya. Nah, itu yang kurang engage gitu, dengan kurang punya power untuk membeli. Nah, kalau Bisin ini kebanyakannya targetnya langsung orang-orang yang udah dewasa ya. Mungkin ya saya yang usia 30 tidak pernah melihat iklan hasil Bisin, tapi ternyata saya tanya-tanya dari para prinsipal, oh mereka lihat iklan ibu ini ya yang beli Bisin. Nah, jadi kayaknya lebih targeted gitu hasilnya gitu. Menarik gitu hasilnya. Gitu, Pak. Oke, Rewet Jakarta. Oke, nice. Jadi semoga menjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi penting untuk kenapa kita menggunakan Bisin dan kita tidak langsung beriklan juga. Salah satunya adalah alasannya karena memang lebih efektif aja sih gitu. Oke, saya akan serahkan ke tim saya. Robert udah siap untuk presentasi mengenai hasil dari kompilasi mereka dia tentang SEO ya. Pertama mungkin saya akan kasih tahu dulu nih hasil kompilasi dari Bapak Ibu punya SEO ya. Jadi selama ini kita punya hasil analisa ya dari kantor-kantor ya untuk untuk Google Sheet ya. Ada kita kumpulkan Google Sheet. Google Sheet bukan sih bentuknya? Bener ya? Ya, Google Sheet dari kantor-kantor website punya kantor ya. Nah, jadi ada yang berhasil bagus ya untuk nah ini dia, mendapatkan target audiensnya ya. Jadi ini secara organik nih Bapak Ibu. Kita beralih sekarang ya, Bapak ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah harus sholat Jumat, mohon maaf ya, saya harus ya nggak apa-apa, silakan meninggalkan Zoom ini. Nanti rekamannya akan saya taruh di whiteboard. Tapi yang masih bisa silakan tetap bergabung ya. Oke. Nah, di Citra Raya ya Bapak Ibu bisa lihat nih keren sekali ya. Dia punya impression sudah sampai 17.000 nih. Wow. Ini adalah hasil dari websitenya Citra Raya. Tepuk tangan ya buat Citra Raya ya. Nah, tapi sayangnya click rate-nya nih ya 300. Oke, ini perlu diperbaiki gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya? Impression itu artinya dia di website atau di Google itu ya hasilnya udah mulai kelihatan gitu ya, ada 17.000 orang atau 18.000 di sini yang melihat website Citra Raya. Namun mereka hanya baru 300 yang klik. Nah, ini sejalan nih ya. Nah, kelihatan di Sunter masih 1.100 ya. North Jogja udah 40. Wah, ini juga keren nih. North Jogja ya. North Jogja keren banget nih, 47.000. Luar biasa ya. Dengan klik rate 1.000 ya. Jadi North Jogja nih ada nggak adminnya nih? Tepuk tangan dulu nih buat North Jogja. Nah, ya, tepuk tangan ya. Jadi pertanyaan dulu tapi ya. Ada juga sih ke connect dengan Meta Business, kita bisa langsung boost post dari Facebook dengan menggunakan Bisin? Tidak ya. Harus tetap menggunakan Bisin dari awal. Nah, kalau boost postnya, kalau mau dari Facebook langsung ya nggak bisa dari Bisin. Jadi itu langsung jadi Facebook. Oke, next. Buleleng udah 4.000 yang lihat 180 yang klik ya. Nah, saya yang highlight yang 16.000, 17.000 yang gede-gede ya. Nah, di Ponegoro juga bagus nih. 22.000 ya sayang, tapi 400 doang yang klik ya. Nah, Seminyak nih 20.000 yang klik, 500 yang 20.000 yang lihat, 500 yang klik. Nah, Sentral Pajajaran 30.000 yang lihat, 800 yang klik ya. Kelapa Gading Barat ini luar biasa ya, 45.000 yang lihat, 1.400 sampai 1.200, 1.500 yang klik. Ini jadi nomor 1 nih sekarang Kelapa Gading Barat nih websitenya ya. Ya, Rewet ini total ya. Jadi ya paling banyak Kelapa Gading Barat, bener ya, Robert ya. Yang kedua adalah North Jogja ya, North Jogja. Yang ketiga adalah
Tadi yang 800 siapa? Nah ini, Sentral Pajajaran. Oke. Yang keempat adalah komersial ya. Oke, sisanya ya rata lah ya. 200, 300 ya. Oke, tepuk tangan dulu nih buat mereka ya. Karena apa sih? Kita akan lihat alasan-alasan di balik itu semua ya. Pertama, Jogja Kelapa Gading Barat ya. Ini menarik ya, mereka buat iklan yang menarik orang ya. Kenapa? Misalnya 11 fakta unik tentang Natal. Nah, ini topik yang lagi hangat ya hari-hari ini gitu ya, apalagi udah mau menjelang Natal ya. Nah, kelihatan ya, klik ya 27 ya. Begitu pula dengan yang performer ya. Performernya yang mana nih? Ya. Nah, ini kemarin menarik ya. Di liburan masa panjang, 50 kegiatan seru bersama anak. Ini adalah contoh yang bagus dari Kelapa Gading Barat. Mereka bikin 50 sekaligus deh ya. 2000 kata semuanya ya. Nah, ini menarik karena ini menghasilkan traffic yang evergreen ya, karena 300 tiap bulan nih dapat konsisten 300 orang lihat ini, orang lihat ini gitu ya. Begitu pula dengan ini ya, mereka juga punya aplikasi penjelasan tentang apa sih investasi yang baik ya, tanah atau emas ya. Nah, ini balik lagi mereka bikin kontennya benar-benar menarik ya, bagus ya. Nah, itu 191 orang. Terlihat ya, query yang paling banyak adalah investasi tanah atau emas, asal-usul dari Kelapa Gading, ya. Ini juga benar. Ya. Dan mereka terus konsisten dalam mengembangkan konten-konten yang menarik ya. Nah, bagus, lanjutkan Kelapa Gading Barat ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi North Jogja ya. North Jogja mana nih? North Jogja. Oke, North Jogja juga punya konten yang menarik ya. Mana sih? Nah, ini ya. Oke, selain memang websitenya juga bagus ya, orang banyak nyari. Nah, ini juga ada nih, news ya. Ini dia. Nah, ini dia. Biaya transaksi, ya. Nah, walaupun singkat ya, ini saya juga kaget sebenarnya, karena secara SEO ini tidak wajar ya, tidak normal gitu ya. Ternyata memang orang mencari properti kata kunci ini nggak menemukan mungkin konten yang lebih bagus daripada ini gitu, sehingga ya udah dia yang nomor oke gitu ya di atas gitu ya, page one. Jadi balik lagi ini nggak bisa kita perbandingkan ya antara satu konten dengan konten lain, ini sesuai apa yang di Google punya algoritma lah ya. Nah, tapi ini juga menarik nih, ada propertinya yang ternyata SEO-nya udah bagus nih ya, kelihatan ya. Nah, terutama memang karena daerah ini mungkin premium atau mungkin lagi dicari orang, suka orang ke sini ya, tinggal di sini ya. Dan harga juga bagus dan penjelasannya juga jelas ya. Nah, udah jadi orang pun berlomba-lomba ya maksudnya ngeklik ini. Nah, jadi Bapak Ibu balik lagi ya, ini menarik untuk kita teliti ya, dan mungkin nanti ada masukan dari Roberto untuk konten-konten dari setiap prinsipal ya. Itu pakai sistem SEO Pak, SEM ada juga Pak. Nah, SEO ya, jadi SEO itu organik. Kalau SEM itu berarti kita berbayar ya. SEM itu berarti kita pakai Google Ads ya. Nah, tapi kita nggak bahas itu sekarang, kita hanya bahas SEO dulu ya, supaya ya sebenarnya nggak perlu berbayar sih menurut saya untuk page one ini ya, di page one ini. Apalagi kita sebenarnya kantor-kantor kita ini semua sangat teknologi savvy ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kita bisa lah bikin artikel seperti North Jogja atau tadi seperti Kelapa Gading Barat itu sebenarnya bisa gitu kan, asal mau ya, dari kantornya mau dari adminnya juga ada ya khusus misalnya yang memang dedicated untuk menulis dan suka menulis ya, akhirnya juga akan jadi bagus hasilnya. Oke Pak Robert, silakan saya kasih waktunya kalau ada yang mau dipresentasikan tentang kemarin. Ya baik, terima kasih Pak Yohanes. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya perkenalkan Robert dari Rewatt Indonesia. Saat ini saya bertugas sebagai analis tentang website juga. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Yohanes tadi, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya kita bisa optimalkan. Kita bisa optimalkan di website kita ya. Karena kalau saya berbicara tentang konten seperti artikel ya. Kemarin saya menemukan banyak artikel, bahkan website-website yang artikelnya nggak ada sama sekali gitu, konten news. Jadi menurut saya itu sayang banget ya, karena sekarang kalau kita lihat orang-orang semua sudah mulai menggunakan teknologi ya, apa-apa cari berita pasti melalui Google, mencari informasi tentang wilayah kita pasti melalui Google. Akan disayangkan kalau misalnya konten news kita itu tidak ada sama sekali gitu loh. Contohnya
saya buat beberapa list. Di sini ada kantor-kantor yang masih belum ada artikelnya. Contohnya kayak Buleleng, konten total news-nya cuma 6 ya, minim konten di situ. Kemudian Sentral Pajajaran Ray White artikelnya cuma 1, dan saya percaya bahwa kita bisa explore itu lebih lagi menurut saya ya. Itu satu, bahwa konten itu butuh kita buat untuk website kantor kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, saya juga ada beberapa analisa, apa sih konten-konten, contoh konten yang bagus, yang apa sih contoh konten yang bagus, misalnya sertifikat tanah. Banyak orang yang mungkin masih belum mengerti di wilayah Bapak Ibu sendiri bagaimana membuat sertifikat. Mungkin bisa bikin konten seperti itu ya, sertifikat tanah itu seperti apa prosedurnya, berapa biayanya dan segala macam. Karena kalau saya lihat dari analisa Google Analytics sendiri bahwa itu konten yang sering dicari orang ya. Sertifikat tanah pembuatannya seperti apa. Tentunya di setiap daerah kan ada prosedurnya tersendiri ya. Nah, itu bisa menjadi konten yang bagus juga kantor Bapak Ibu, itu satu. Kemudian dalam konten itu sendiri kalau kita melakukan penulisan sebisa mungkin dihindari yang namanya plagiarisme. Plagiarisme ya. Plagiarisme itu adalah kayak kita copy paste dari konten artikel lain. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu ya udahlah daripada capek-capek tinggal copy paste aja. Mungkin yang penting ada di website. Tetapi kalau kita berbicara tentang SEO-nya Google, Google akan menilai nih mana konten yang lebih dahulu terbit. Misalnya kita ambil konten dari kompas.com, terus kita tidak copyright lagi itu kontennya, kita langsung copy paste, langsung plek-plekan taruh di artikelnya kita di website. Bagi Google, dia akan memberikan penilaian yang kurang bagus bagi website kita karena plagiarismenya mungkin lebih dari 20% ya. Itu kan batas toleransi plagiarisme itu, contohnya kita ada beberapa kalimat yang kita nggak boleh ubah, contohnya isi undang-undang. Dan kalau kita bahas tentang hukum, itu kan nggak bisa diubah ya. Nah, itu nggak apa-apa di plagiarisme ya. Tapi dia harus di bawah 20% gitu loh. Kalau konten yang lain itu baiknya kita copyright lagi, kalimat-kalimatnya bisa kita ubah dengan segala ide-ide kita sehingga Google melihat konten kita itu unik. Karena kalau dia melihat konten kita itu sama dengan website lain, tentu dia akan memprioritaskan website yang sudah lebih dahulu. Karena ada beberapa konten yang saya lihat di beberapa kantor-kantor, saya lihat, wah ini sama nih dari Kompas nih, sementara di Kompas sudah terbit sejak tahun 2018. Kita baru masukin tahun 2022. Setelah saya cek di Search Console, ternyata wah nggak ada impression nih. Impressionnya cuma 1, bahkan nggak ada yang klik, 0 sama sekali. Berarti Google tidak menganggap konten kita itu penting. Jadi kan menurut saya itu sayang banget ya. Bapak Ibu udah bikin konten capek-capek di-upload, tapi ternyata tidak dianggap sama Google karena plagiarisme tadi. Itu yang satu. Kemudian mulailah mungkin seperti kayak rutin upload konten ya, minimal mungkin 1 kali seminggu untuk menjaga alur supaya Google melihat bahwa kita punya website ini hidup ya. Jadi kalau saya lihat tadi seperti yang disampaikan Pak Yohanes, banyak impression tapi kliknya sedikit. Menurut saya ya mungkin seperti orang misalnya mencari properti, kita jangan berpikir bahwa orang ke website kita hanya karena mencari rumah atau properti saja. Tapi bisa saja dia juga pengen melihat apa sih yang ada di website kita. Kalau dia menemukan konten yang menarik, dia akan bertahan di sana untuk melihat-lihat konten. Jadi itu menambah kita punya klik juga. Tapi kalau misalnya dia sampai ke sana tapi tidak ada isinya, ya udah dia langsung close aja gitu loh. Jadi harapan kita ke depan adalah orang tidak membuka website kita hanya karena dia pengen cari rumah, tapi dia juga pengen mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi dia ya, sehingga mereka juga melihat bahwa website kita ini penting untuk dikunjungi sehingga bisa menaikkan jumlah kliknya. Seperti itu seperti itu yang saya lihat seperti ini. Jadi konten-konten apa sih yang bisa kita sampaikan yang menarik? Bisa tentang tempat makan di wilayah kita, tempat wisata, atau hal-hal yang lagi booming. Contohnya dulu kayak di wilayah Setiabudi, Citayam, dan segala macam ya. Kalau misalnya ada kantor-kantor yang ada di daerah situ, mungkin mereka bisa membuat konten tentang itu. Jadi kita harus rajin melihat apa yang sedang booming saat ini. Kalau saya lihat orang-orang lebih suka arah lifestyle, isi-isi tentang lifestyle, tentang tempat nongkrong, penginapan yang murah, atau tempat liburan, itu menurut saya masih sangat-sangat diminati oleh banyak orang.
Saya rasa seperti itu aja Pak Yohanes yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert. Sedikit tambahan tadi dari saya ya, supaya melengkapi maksudnya dari Pak Robert tadi ya, mengenai click rate ya. Jadi kalau kita lihat dari artikel Smart Insight ya, jadi pengaruh CTR itu dari mana? Selain tadi memang kontennya harus bagus ya, tapi kalau di Google ya Bapak Ibu bisa lihat posisi menentukan prestasi ya, kelihatan ya. Jadi bisa dilihat sini yang paling banyak diklik orang yang di mana? Posisi berapa? Posisi 1 ya. Berikutnya baru orang kedua, posisi 2, posisi 3. Ini ceritanya dalam satu page 1 ya. Ini page 1 nih. Kan ada kalau halaman pertama Google tuh ada 10 isi ya, 10 website ya. Nah, di website 1 dan di ranking 1 dan 2 itu posisinya adalah 34% ya. Jadi orang pasti ngelihat pertama kali nyari kata kunci itu, kalau dia di posisi kita di posisi 1, kita pasti diklik 34% dari yang mencari tadi. Impression itu ya, tadi kan ada impression, ada click rate ya. Ketika impressionnya 1000 tapi ternyata click rate kecil, kenapa ya? Karena memang untuk kata kunci yang masuk ke website kita hanyalah kita di posisi mungkin 10, 9 ya. Jadi 2% doang gitu kan. Wajar karena kalau kita di posisi 1 kata kuncinya ya pasti kita akan dari yang paling tinggi. Jadi antara impression dengan click rate itu nggak jauh beda nilainya. Dari 1000 yang klik sini yang impression 1000 yang klik jadi hampir 1000 bisa seperti itu. Nah, jadi intinya adalah penting adanya kita mengejar posisi 1. Nah, bagaimana mendapatkan posisi 1 di SEO ya di Google? Harus dengan artikel yang seperti tadi si Kelapa Gading Barat ya. Mereka mencari liburan ya. Misalnya liburan kegiatan liburan bersama anak gitu ya. Ya. Seru, kegiatan liburan seru bersama anak. Misalnya ini salah satu aja ya. Kalau orang nyari kegiatan liburan bersama anak, nah yang paling pertama apa? Kelapa Gading Barat. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau posisinya di sini nomor 1 website kita, ya pastilah kita yang paling banyak diklik orang antara CTR atau impression dengan yang klik lebih sama ya, hampir sama. Nah, ini penting ya. Jadi untuk mencapai ke sana adalah lihat ya isinya seperti apa, ya harus yang menarik dan banyak gitu. Karena Google ngelihat jumlah kontennya, jumlah kata-katanya. Ini 2000 kata ya menarik ya, sehingga Google akan taruh di paling atas. Seperti itu. Kita agen properti kalau Bapak Ibu mencari tahu, cari properti ya, agen properti gitu ya. Di website Rewide. Nah, ini mungkin AdWords semua ya. Ya udahlah ya, kita nggak mau kejar situ, tapi kita kejar di sini nih. Nah, ini. Kita top 3-nya adalah Rewide ya, ada nomor 3 di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ya. Kelihatan ya, ini kontennya 2000 kata nih, ya. Jadi kita bersaing nih untuk mendapatkan posisi 3 ini, kelihatan ya. Jadi balik lagi sekarang, apakah kita mau berusaha ya, kasih investasi lah waktu kita untuk beriklan, untuk melakukan buat artikel atau enggak? Itu membantu sekali nanti ke depannya untuk setiap website ya kantor-kantor itu jadi bagus, jadi di page 1. Mungkin sekian dari saya untuk nanti akan ada saya follow up tiap kantor itu untuk mengisi tadi yang saya kasih di sini ya, tokennya seperti apa nanti akan kita minta. Cara masukinnya adalah di whiteboard sudah ada, nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu mengisi Google Sheet tadi untuk supaya segera nih BeSeen ini bisa jalan di kantor Bapak Ibu. Itu saja, kalau ada tidak pertanyaan lain biar saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada masalah Facebooknya juga nih Bapak Ibu, kalau Facebook page yang nggak bisa diakses, tolong kasih tahu saya, kita tim corporate, kita akan bantu semampu kita untuk melaporkan ke Facebook untuk segera diselesaikan. Ada yang beberapa kantor melakukan itu dan sekarang udah bisa jalan. Jadi tolong jangan diem-diem aja Bapak Ibu, coba cari bantuan dari kita, bisa bantu gitu ya. Karena kadang-kadang dari Facebook itu kayak minta surat apalah ya, surat dari corporate lah karena kan pakai brand Rewide lah ya. Jadi perlu mungkin dari kita yang akan turun tangan seperti itu. Jadi
jangan takut juga. Harus ada tapi Facebook page itu. Facebook page connect ke Instagram ya supaya menggunakan BeSeen ini dengan lancar. Paling itu saja, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih. Selamat siang, selamat makan siang, selamat sholat Jumat juga. Terima kasih.